Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Zenita Yumarani di acara Radar Berita Mingguan. PT Salim Infomas Pratama buka suara terkait dugaan penimbunan minyak goreng kemasan sebanyak 1,1 juta kilogram di gudang Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilansir CNN Indonesia, anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur menjelaskan bahwa minyak goreng tersebut merupakan pesanan dan akan didistribusikan ke pelanggan dalam beberapa hari ke depan. Salim juga mengatakan hasil pabrik mereka diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng pabrik mie instan grup perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Deli Serdang. Hal tersebut demi memastikan kebutuhan pangan tersedia suplainya dengan baik. Selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sawit milik perusahaan diproses untuk minyak goreng bermerek dalam berbagai ukuran, terutama kemasan 1 liter dan 2 liter sebanyak 550.000 karton per bulan. Produk tersebut didistribusikan kepada distributor dan pasar modern yang berada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara mendalami dugaan penimbunan 1,1 juta kilogram minyak goreng yang ditemukan saat terjadi kelangkaan minyak goreng subsidi harga 14.000 di berbagai tradisional maupun retail modern. Penumpukan minyak goreng itu ditemukan saat tim Subdin atau Irdang di Treskrimsus Polda Sumatera Utara bersama Biro Perekonomian Pemprov Sumatera Utara melakukan mentoring, khususnya minyak goreng yang diduga mendalami kelangkaan pada Jumat 18 Februari 2022 lalu. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan SIM, STNK, dan SKCK. Pengurusan SIM dan STNK nantinya perlu syarat baru, yakni wajib ikut keanggotaan BPJS Kesehatan. Kewajiban tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Aturan tersebut ditetapkan Jokowi pada 6 Januari 2022. Ketua Umum Presidium Indonesia Traffic Watch atau ITW, Edison Siaan, menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi lagi. Terlebih kebijakan tersebut lahir di tengah kondisi masyarakat yang baru memulai hidup normal akibat pandemi COVID-19. Menurut Edison, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial disebutkan peserta bersifat wajib. Namun hal tersebut bukan digunakan sebagai persyaratan permohonan SIM, STNK, dan SKCK maupun layanan umum lainnya. Edison melanjutkan, ITW tidak melihat satupun dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang meminta polisi memastikan SIM, STNK, dan SKCK adalah peserta aktif BPJS Kesehatan. Semestinya pemerintah fokus menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang masih belum terselesaikan. Misalnya, ribuan kendaraan beroperasi sebagai angkutan umum tanpa dilengkapi persyaratan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009. Sejumlah pedagang daging di pasar tradisional Jakarta Barat mengeluh akibat dari harga daging yang merangkak naik. Seorang pedagang daging di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat, Nasir, mengatakan harga daging sapi saat ini bisa mencapai 160.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sudah sejak terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru 2022. Namun, hingga saat ini kenaikan harga daging tak kunjung turun. Pedagang khawatir jika harga daging akan terus naik hingga menjelang bulan puasa. Tingginya harga daging membuat para pelanggan enggan untuk berbelanja daging. Kenaikan harga daging kini membuat kondisi para pedagang tercekik karena keuntungan yang didapat cukup tipis. Pedagang berharap harga daging segera kembali normal. Akibat dari kondisi ini, pedagang mengikuti aksi mogok jualan mulai Senin depan. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita Mingguan kali ini. Saya Zenita Yumarani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.